Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang kesaktian Presiden Soekarno. Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, seringkali mendapat serangan percobaan pembunuhan. Pembunuhan direncanakan mulai dari Central Intelligence Agency atau CIA hingga pemberontakan DITII. Upaya-upaya tersebut semuanya gagal dan Soekarno selalu selamat. Selamatnya Soekarno tersebut banyak dikarenakan para pengawal yang sigap melindungi. Namun ada pula yang dikaitkan dengan hal mistis. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang hadir dalam peluncuran 3 seri buku sejarah Soekarno di Museum Nasional pada Kamis 30 Desember 2017 didaulat menjadi pembicara kunci. Megawati menyatakan dirinya merupakan salah satu saksi sejarah sang proklamator saat membahas salah satu judul buku Mengincar Bung Besar. Dia membuka fakta tentang beberapa kali Bung Karno menjadi incaran pembunuhan. Perencanaan dan pelaksanaan pembunuhan kepada Bung Karno itu terjadi 23 kali, ungkap Megawati. Yang pertama adalah rencana pembunuhan dari CIA. Dinas Keamanan Nasional Amerika Serikat khawatir terhadap sepak terjang Soekarno pasca konferensi Asia Afrika. Melalui Central Intelligence Agency atau CIA, Amerika hendak menyingkirkan Soekarno dan salah satunya melalui pembunuhan. Soekarno telah menyatakan dirinya sebagai non-kombatan atau tidak ikut berperang dalam perang dingin dan tidak ada yang neutral di mata mereka. Pembunuhan terhadap Soekarno tampaknya dipertimbangkan serius oleh CIA pada musim semi tahun 1995. Namun rencana pembunuhan tersebut tidak benar-benar terlaksana. Soekarno tetap dalam pengawasan Amerika melalui CIA, kemudian berupaya menjatuhkan Soekarno melalui peristiwa gerakan 30 September tahun 1965. Yang kedua adalah 5 granat di Cikini. Pada 30 November 1957, di sekolahan rakyat perguruan Cikini, Soekarno hadir dalam malam amal hari jadi ke-15 sekolah Megawati dan Guntur anaknya. Ketika hendak pulang pada pukul 8:45 malam, sebuah ledakan terjadi. Soekarno kala itu baru akan memasuki mobil kepresidenan. Selang sebentar, ledakan terjadi lagi dan orang-orang mulai panik dan berhamburan mencari selamat. Tidak hanya sampai di situ, 2 granat dilemparkan dari sisi kanan dan kiri gedung ke arah Soekarno. Menembus mesin, menghancurkan kaca depan, menyobek-nyobek bagian dalam mobil menjadi serpihan dan meledakkan 2 buah ban, kata Soekarno. Granat terakhir dilemparkan dari seberang jalan dan menghancurkan bagian lain dari mobil kepresidenan. Dalam serangan tersebut, 10 orang tewas dan 100 lebih lainnya luka-luka. Sedangkan Soekarno ia selamat dari ledakan karena dilindungi oleh para pengawalnya. Mereka menutupi tubuh Soekarno dengan menindihnya. Diketahui pelakunya adalah Yusuf Ismail, Sadan bin Muhammad, dan Muhammad Tasrik bin Husain. Menurut sejarawan Lai Risa, mereka erat kaitannya dengan DITII pimpinan Kartosuwiryo. Kemudian selanjutnya berondong peluru seorang pilot. Daniel Munkar adalah seorang pilot tempur muda jet MiG-17. Kala itu beberapa tokoh militer dan sipil di Sumatera dan Sulawesi kecewa terhadap Soekarno karena perimbangan keuangan yang jomplang. Politik Soekarno yang mulai condong ke kiri kemudian memantik gerakan perlawanan di daerah. Dani Munkar tergabung di dalamnya Permesta. Dani mengaku mendapat perintah eksekusi dari Major Sutisna. Dalam pertemuan di Bandung, Sutisna menentukan bahwa sasaran tembak Dani adalah Istana Merdeka, tangki bahan bakar di Tanjung Priok, dan Istana Bogor. Pada 9 Maret tahun 1960, Dani yang memiliki kendali penuh jet MiG-17 memberondong tangki bahan bakar Tanjung Priok hingga meledak. Kemudian ia meluncur ke Istana Merdeka dan menembaki bagian depan istana hingga tembok serta kaca hancur.
Dhani lalu bergegas ke Istana Bogor untuk menyelesaikan misinya. Soekarno selamat lagi ketika peluru memberondong Istana Merdeka. Ia sedang berada di Dewan Nasional yang berjarak 20 meter. Sang pilot ditangkap dan akhirnya divonis hukuman mati. Namun pada tahun 1964, vonis tersebut dianulir oleh Presiden Soekarno. Kemudian selanjutnya serangan montir di tengah jalan. Beberapa upaya pembunuhan terhadap Soekarno masih berlanjut. Masih 2 kali lagi upaya pembunuhan terhadapku, keduanya di Makassar, kata Soekarno. Pada tahun 1960, rombongan Presiden Soekarno baru tiba di lapangan terbang Mandai dan hendak menuju kota Makassar. Di tengah jalan, rombongan ditembaki dengan montir. Beruntung Soekarno lolos dari serangan itu. Setelah insiden penembakan, Soekarno masih melanjutkan perjalanan bahkan dengan jeep kap terbuka karena hendak disambut rakyat di kanan kiri jalan. Belakangan diketahui pelaku penembakan adalah gerombolan Kahar Muzakar, pemimpin DITII Sulawesi Selatan. Kemudian selanjutnya ledakan saat konvoi. Masih di Makassar, granat kembali mengincar Presiden pertama Republik Indonesia. Pada 7 Januari 1962, rombongan Presiden sedang konvoi bersama beberapa duta besar, pejabat pemerintah, serta para wartawan. Satu mobil di belakang mobil Presiden yang sedang konvoi tiba-tiba meledak di Jalan Cendrawasih. Tidak lama, terjadi baku hantam antara pengawal Presiden dan para pelebar granat. Dalam peristiwa itu, 5 orang tewas dan 31 orang luka-luka. 14 diantaranya adalah anak-anak. Presiden Soekarno lagi-lagi selamat dan masih sempat berpidato setelahnya di Gor Mato Angin Makassar. Beberapa hari kemudian, para pelaku ditangkap. Mereka menamakan diri Regimen Pertempuran Koordinator Angkatan Darat Revolusioner. Kemudian yang selanjutnya rencana ditembak saat Idul Fitri. Pada 9 Maret tahun 1962, bertepatan pada Hari Raya Idul Fitri tahun 1381 Hijriah, sebuah upaya penembakan terhadap Soekarno direncanakan. 9 anggota DITII telah berkumpul pada satu pertemuan sebelumnya. Mereka adalah Dahya, Harun, Abudin, Kadri, Hidayat, Khalil, Hamdan, Anwar, dan Iding. Senjata telah dipersiapkan, antara lain 2 pucuk senapan Carl Gustaf, 5 pistol, dan 1 granat. Belum jadi terlaksana, 2 anggota Iding dan Hidayat berseteru. Iding diduga berkhianat dan menyebabkan 3 anggota mereka ditangkap. Rencana pembunuhan terhadap Soekarno akhirnya gagal karena penangkapan tersebut. Soekarno yang saat itu sedang sholat di saf yang paling depan. Kemudian ia ditembak dari arah belakang. Namun anehnya peluru tersebut tidak mengenai Soekarno. Peluru tersebut bahkan mengenai bahu imam pada sholat Idul Fitri tersebut.